Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, kita bersyukur ada sedikit firman Tuhan yang kita perlu dengar untuk mengarahkan kita. Dengan iman yang sederhana di dalam pencerahan Roh Kudus, orang akan mengungkapkan pengakuan-pengakuan rohani yang tulus dari hati yang terdalam. Tuhan sangat menghargai dan akan membenarkan firman Tuhan yang menjadi dasar dari pengakuan kita. Kita mendengar firman Tuhan dengan bantuan Roh Kudus yang memberi pencerahan. Roh Kudus membangun iman pada saat firman Tuhan yang kita dengar dan baca. Dengan iman yang ada pada kita mengungkapkan pengakuan-pengakuan yang tulus yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Kita mau membaca dalam 1 Timotius 1 ayat yang 12-17. Rasul Paulus bukan saja bersaksi mengenai pelayanan dia, tapi juga dia bersaksi mengenai keselamatan dia. Bagaimana dia bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana dia bisa diselamatkan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12-17, dia bersaksi, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah aku lakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh yang bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur ada kesempatan di tengah-tengah pandemi sekarang untuk bisa mendengar firman Tuhan meskipun secara online. Tadi kita telah mendengar bagaimana Rasul Paulus bersaksi bagaimana dia boleh diselamatkan. Dia mengaku terus terang dengan tulus bagaimana keadaan dia sebelum dia diselamatkan, bagaimana keadaan dia sesudah dia diselamatkan, bagaimana dia dipercayai untuk pelayanan dan lain-lain. Ya, ada pengakuan-pengakuan yang tulus yang membuat kita diberkati oleh Tuhan. Seringkali kalau kita bertemu dengan saudara-saudara seiman, kita suka bertanya, bagaimana, apa kabar? Baik. Mereka suka menjawab dengan kata yang sederhana, puji Tuhan, haleluya, syukur. Ini satu pengakuan yang baik. Ini satu pengakuan iman yang baik, yang tanpa kita sadar kita menyatakan bahwa kita boleh ada
sebagaimana kita ada sekarang karena kemurahan Tuhan. Segala perkara semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan puji Tuhan, haleluya, syukur, itu kita mengakui bahwa seluruh keadaan kita, apapun juga yang kita punya dan kita miliki, apapun juga keadaan kita tidak mengeluh, tapi kita bersyukur. Segala perkara semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Ada beberapa pengakuan iman yang baik untuk yang kita renungkan, yang menjadi dasar daripada Tuhan memberkati kita. Ada banyak orang suka merasa mereka cukup baik. Saya sering kali bertemu dengan orang-orang yang kalau kita mulai berbicara mengenai agama, mengenai rohani, mengenai Injil, mengenai keselamatan, seringkali mereka suka mengatakan, saya orang baik, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak berbuat jahat, saya orang baik, saya lebih baik dari si A, dari si B, dan lain-lain. Tetapi orang-orang yang dengan pencerahan Roh Kudus bisa melihat siapa dirinya sebenarnya, seperti Rasul Paulus, dia mengatakan dengan terus terang, saya orang ganas, saya orang jahat, saya orang berdosa, bahkan lebih besar dosanya daripada orang-orang yang lain. Ya, ada banyak orang tidak merasa mereka adalah orang berdosa. Mereka merasa mereka cukup orang baik, tetapi sebenarnya tanpa kita berbuat sesuatu dosa, kita adalah orang berdosa. Itulah sebabnya seringkali saya katakan bahwa kita semua adalah orang berdosa, berbuat dosa, menderita karena dosa, dan tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Disaksikan oleh Alkitab, satu waktu ada orang Farisi datang ke Bait Allah. Dia mengangkat tangan, dia berdoa dengan penuh kebanggaan, dia bersyukur, dia orang rohani, dia orang yang disiplin dalam latihan ibadah, dalam doa, dalam pelayanan, dalam persembahan, doa puasa dan lain-lain. Dia begitu bangga sekali, dia begitu bermegah. Tapi dia tambahkan satu kata lagi, aku tidak sama seperti yang di sebelah ini. Yang di sebelah itu ada seorang pemungut cukai yang baru bertobat, yang baru menyadari akan keadaan dia yang sebenarnya. Dia tidak banyak bicara, dia hanya menepuk dadanya dan mengatakan, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Dia menyadari dia adalah orang berdosa, berbuat dosa, menderita karena dosa, dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, dan dia diterima, diselamatkan, diampuni, diberkati. Jadi saudara melihat tadi, kalau kita bisa sampai melihat diri kita yang sebenarnya, kalau kita bisa mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, yang berbuat dosa dan menderita karena dosa, dan kita perlu keselamatan, Tuhan akan mengasihani kita, mengampuni kita, dan menyelamatkan kita. Ada banyak orang juga suka merasa diri bukan saja cukup baik, tapi cukup kuat, cukup sehat. Terutama di tengah-tengah pandemi sekarang ini, ada banyak orang merasa cukup sehat, cukup kuat, sudah divaksin sampai 2 kali, ada mungkin sampai 3 kali. Tetapi tiba-tiba karena kok tertular, dan mereka mulai merasa aneh, mulai bertanya-tanya. Tetapi ada orang yang cukup rendah hati, meskipun dia sudah divaksin, meskipun dia sehat, meskipun dia kuat, tapi dia selalu mengatakan, sebenarnya aku ini adalah orang yang lemah, penuh dengan segala keterbatasan, menghadapi COVID yang begitu ganas, yang begitu tidak bisa diduga. Apalagi ada begitu banyak orang OTG di sekitar kita. Kita tidak berdaya untuk melindungi diri kita sendiri. Aku ini seperti tanah liat, seperti bejana tanah liat,
yang begitu rapuh, kata Rasul Paulus. Dia menyadari bahwa dia begitu lemah, begitu tidak berdaya. Tapi kalau sampai dia bisa melayani, bisa menginjil, bisa berhasil, bisa menang, bisa sehat, itu bukan karena kekuatan dia, tapi karena kemurahan Tuhan. Dia bersaksi, karena kemurahan Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Jadi kalau kita bisa mengatakan, aku ini orang berdosa, aku ini penuh dengan segala keterbatasan, aku ini tidak berdaya, aku ini lemah, Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita. Bahkan Pemasra 40 mempunyai pengalaman, dia diselamatkan oleh Tuhan. Dia pernah mengalami seperti orang jatuh dalam sumur, lumpur maut, makin bergerak, makin masuk. Dia berteriak minta tolong dan tidak ada yang menolong, sampai ada orang yang menarik dia sampai Tuhan menarik dia ke atas dan memberkati dia. Dia menghadapi tantangan-tantangan yang berat, banyak masalah-masalah yang kalau seperti file ditumpuk lebih tinggi dari kepala, begitu ruwet, begitu tidak berdaya. Dan dia mengeluarkan satu pengakuan, aku menyerah, aku berserah, aku menyerah, tidak berdaya, lemah. Tetapi pada itu dia angkat tangan, Tuhan turun tangan. Pada dia menyerah, Tuhan turun tangan. Tuhan menyatakan kebesarannya sehingga dia boleh diberkati dan dia diberi kemenangan demi kemenangan atas segala masalah-masalah. Kita bersyukur di tengah-tengah pandemi sekarang ini, kalau kita bisa tetap rendah hati, tetap menyesuaikan dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Banyak orang lupa bahwa sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita dengan wabah yang ada ini. Saya melihat di berita itu ada tempat di mana orang-orang di tengah-tengah pandemi sekarang ini, mereka membuang segala berhala-berhala mereka, segala ilah-ilah yang mati, karena mereka melihat bahwa ternyata yang mereka sembah ini tidak bisa menolong mereka. Itu tujuan Tuhan. Dengan wabah dan dengan cara-cara yang lain, Tuhan mau berbicara kepada manusia supaya mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi rencana keselamatan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, kembali kepada Tuhan, bertobat kembali kepada Tuhan. Itu rencana Tuhan. Jadi Tuhan melihat kalau ada orang yang menyadari mereka adalah orang berdosa, orang yang tidak berdaya, orang yang lemah, yang tidak bisa menolong diri sendiri, yang menyerah, yang angkat tangan, Tuhan turun tangan. Nah, kita bersyukur dengan segala tantangan-tantangan yang ada, Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan Alkitab adalah Tuhan yang hidup dan benar. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan Musa dan Elia, Tuhan Petrus, Yakobus dan Yohanes, Tuhan Paulus, Tuhan hamba-hamba Tuhan yang telah menginjil. Kita bersyukur dengan wabah yang ada, Tuhan mau berbicara kepada manusia untuk mengakui bahwa Tuhan Alkitab adalah Tuhan yang hidup dan benar. Dialah yang disebut yang diberi nama Yesus, yang adalah Immanuel. Seringkali saya suka pakai istilah ini. Tuhan kita adalah Yesus Immanuel. Yesus yang adalah Tuhan yang menyertai kita. Yesus yang telah datang, yang adalah Tuhan yang menyatakan diri dalam bentuk yang dapat kita mengerti dan terima. Itulah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Jadi kita bersyukur dengan pandemi sekarang ini, Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang menyatakan kepada manusia, terutama kepada manusia yang tidak mengakui Tuhan, tidak bersyukur pada Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, supaya kembali mengakui kebesaran Tuhan, kembali menyembah Tuhan, kembali memuliakan nama Tuhan. Karena tidak ada Tuhan yang lain selain Yesus Immanuel,
selain Tuhan yang telah datang menyatakan diri dalam nama Tuhan Yesus. Dialah gembala kita yang baik. Satu waktu ada acara di Senayan, di Jakarta. Orang-orang Kristen berkumpul dan saya dengar Presiden Soekarno diundang. Tema waktu itu katanya, Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Pada itu Bung Karno diberi kesempatan untuk berbicara. Dia mengatakan begini, tema ini salah katanya. Semua orang jadi diam karena dia mengatakan tema ini salah. Yang benar bukan ini. Yesus adalah gembala yang terlalu amat sangat baik. Jadi bukan baik saja, terlalu amat sangat baik. Itu yang benar katanya. Baru orang tepuk tangan. Jadi dia adalah gembala yang baik. Dan Alkitab menyaksikan karena dia adalah gembala yang baik, kita tidak kekurangan apapun yang kita butuhkan. Dia adalah gembala yang baik yang akan memelihara kita, menuntun kita, menjagarkan kita, memimpin kita dalam hidup yang sekarang ini, bahkan dalam hidup yang akan datang, sampai kita masuk dalam rumah Bapa yang kekal. Bukan saja dia adalah gembala yang baik, tapi juga dia adalah sumber segala pertolongan. Sumber segala pertolongan, sumber segala yang kita butuhkan, jasmani maupun rohani. Itulah sebabnya kita berdoa. Orang berdoa kepada Tuhan karena orang percaya bahwa dia adalah sumber. Kalau kita tidak percaya bahwa dia adalah sumber segala pertolongan, untuk apa berdoa? Kita berdoa kalau kita percaya bahwa dia adalah sumber segala pertolongan. Pada saat saya datang ke Bandung, saya memberitakan bahwa Tuhan adalah sumber. Saya begitu banyak memakai kata sumber sampai ada orang mengatakan Pak Almon adalah pendeta sumber katanya. Saya tidak malu, saya tidak kecewa, saya terus akan mengatakan bahwa dia adalah sumber segala pertolongan. Kalau dia adalah sumber, maka ada kebutuhan apapun juga kita boleh berdoa pada Tuhan. Bukan saja dia adalah sumber, tapi dia adalah Tuhan yang mengasihi kita dengan satu kasih yang tidak bisa dipisahkan oleh apa dan siapapun juga. Kalau dia adalah gembala kita yang baik, dia adalah sumber, tapi dia tidak mengasihi kita tidak bisa menikmati berkat dari Tuhan. Kalau kita bersyukur, dia adalah gembala, dia juga adalah sumber, dan dia juga adalah Tuhan yang mengasihi kita dengan satu kasih yang tidak bisa dipisahkan oleh apa dan siapapun juga. Bahkan dia lebih besar dari segala masalah-masalah yang kita hadapi. Saya mengerti dan saya tahu kita menghadapi banyak masalah-masalah, baik jemaat biasa maupun pengusaha-pengusaha. Kita menghadapi banyak masalah, baik masalah jasmani maupun rohani, masalah dalam bisnis, dalam pelayanan. Ada banyak masalah, tapi kita bersyukur Tuhan kita lebih besar dari segala masalah. Katakan dengan tulus bahwa Tuhan kita lebih besar. God is greater. Tuhan lebih besar. Ini satu ungkapan yang baik. Pada waktu kita menghadapi masalah-masalah, tantangan-tantangan, kesakitan, kesulitan, pada waktu kita menghadapi pandemi ini, kita boleh mengatakan dengan iman yang sederhana, boleh mengatakan dengan tulus, Tuhan kita, Yesus Immanuel adalah Tuhan yang lebih besar dari segala perkara. Karena dia adalah gembala yang baik, karena dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, karena dia adalah sumber, dia juga yang akan menyelesaikan segala masalah-masalah kita. Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Dalam Mazmur 138, pemazmur ini berkata, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan sudah melaksanakan, sedang melaksanakan, dan akan menyelesaikan bagi kita. Kita bersyukur karena Tuhan akan menyelesaikan, maka kita boleh tetap bersyukur dan bersyukur cita akan Tuhan bahwa suatu waktu kita boleh melihat kemenangan demi kemenangan karena Tuhan lebih besar dari segala masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Itulah dasar daripada pengakuan iman kita. Jadi kita bersyukur Tuhan kita
adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, kita adalah orang yang tidak berdaya, kita menyerah, kita bersyukur Tuhan yang tahu segala keadaan kita, mengerti segala kebutuhan kita. Tuhan telah menyatakan diri dalam nama Yesus sebagai gembala yang baik, sebagai sumber segala pertolongan. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang lebih besar dari segala masalah dan segala tantangan dan segala kesakitan. Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Sehingga kalau kita mengatakan puji Tuhan, kalau kita mengatakan syukur, kalau kita mengatakan haleluya, kita punya dasar yang kuat. Jadi jangan menyebut haleluya, puji Tuhan, syukur, kalau kita masih merasa sombong, masih belum menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita adalah orang berdosa yang tidak berdaya, dan begitu lama kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Rasul Paulus bersaksi juga, pada waktu aku lemah, aku kuat. Pada waktu aku menyadari aku tidak berdaya, aku kuat, karena aku punya Tuhan yang menyertai kita, bahkan yang hidup dalam kita. Saudara-saudara, kita bersyukur di tengah-tengah pandemi sekarang ini, sementara kita menghadapi masalah-masalah dan tantangan, kita seringkali khawatir, takut, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita memandang kepada Tuhan, mempercayai Tuhan dan firman Tuhan, akan ada pengakuan-pengakuan yang rohani yang tulus, yang membuat kita menjadi tenang dan damai. Pengakuan-pengakuan rohani yang tulus akan mendatangkan berkat yang sesuai dengan rencana Tuhan. Pastikan kita masih memelihara dan banyak mengungkapkan pengakuan-pengakuan iman yang rohani, yang tulus, supaya kita boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini, dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.